Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Hilman Rahmat Fahrija. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk bergabung ke dalam kelas yang akan kita ikuti dalam pembelajaran daring kali ini. Oke. Langkah pertama, kalian minimal harus menginstal 3 aplikasi. Yang pertama harus ada Google Classroom, yang kedua harus mempunyai Google Meet untuk melakukan video conference alias bertatap muka dengan guru dan teman-teman, dan yang terakhir yaitu harus ada Google Drive. Google Drive itu untuk menyimpan file. Oke, langkah pertama kita harus membuka dulu Play Store untuk mendownload dulu aplikasi ketiga tersebut. Kita download dulu, namanya Classroom. Nah, di sini kebetulan Bapak sudah menginstal Classroom-nya, jadi tidak usah di-download lagi. Kemudian harus menginstal Google Meet. Oke. Nah, kebetulan Bapak juga sudah menginstal Google Meet. Dan yang terakhir itu harus ada Google Drive. Google Drive untuk menyimpan file-file atau foto dokumen kita. Nah, ini kebetulan sudah juga. Oke, karena sudah diinstal, langkah selanjutnya kita tinggal buka aplikasi Classroom. Oke, ini aplikasi Classroom-nya kita buka. Kalau yang sudah pernah melakukan PJJ di SMP atau MTS-nya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Oke, aplikasi ini itu untuk berkomunikasi layaknya kelas, jadi bisa berinteraksi, kemudian melihat materi yang diberikan oleh guru, kemudian melihat tugas yang diberikan oleh guru, dan juga bisa mengikuti ujian di dalam Classroom ini. Oke, langsung kita klik mulai. Oke. Nah, di sini silakan pilih akun yang akan kalian login, ya. Pak, bagaimana cara ini akun ini harus ada di sini? Sebelumnya kalian harus login dulu email, ya. Jika kalian sebelumnya sudah mempunyai akun belajar.id, itu nanti bisa masukkan ke sini. Contoh Bapak masuk ke sini ya. Ini. Oke. Kita lihat. Nah, ini sebelumnya PJJ ya yang dulu. Oke. Kemudian agar kita bisa masuk melalui Google Classroom ini ke dalam kelas yang akan kita ikuti, langkah pertamanya kalian harus tahu terlebih dahulu kode kelas yang akan di-share oleh guru mata pelajaran masing-masing. Misalkan guru PPKN ini kelas 10 misalkan ya. Kalian sudah mendapatkan kode kelasnya. Cara untuk masuknya yaitu kalian tinggal klik tombol plus di pojok kanan bawah. Ini tombol plusnya, klik. Nah, setelah diklik, kalian pilih gabung ke kelas. Jangan buat kelas ya. Buat kelas itu hanya untuk guru. Untuk siswa itu masuknya ke gabung kelas. Klik gabung kelas. Nah, kemudian klik kode kelas. Kode kelasnya misalkan B, HG, KP, YS. Oke. Klik, setelah itu gabung. Klik gabung. Oke, di sini kita posisinya sudah bergabung di kelas yang akan kita ikuti pembelajarannya. Nah, kebetulan Bapak sudah memberikan 2 contoh. Yang pertama itu ada materi, kemudian yang kedua ada pertanyaan atau uji coba tes. Nah, di bawah ini
ada forum, kemudian ada tugas kelas dan anggota. Oke, kita bahas satu-satu. Forum ini berisi kalian bisa saling tegur sapa dengan guru atau dengan teman-teman yang ada di kelas. Ya, contohnya nih, bagikan, halo, nama saya Hilman. Oke, langsung kirim. Kalau misalkan ingin memasukkan foto atau dokumen, tinggal pilih ini, ya. Nah ini, kalau misalkan untuk mengirim, pilih yang bentuknya seperti layang-layang, klik. Nah, di sini sudah ada, halo, nama saya Hilman. Nah, nanti kelas itu bisa nanti mengomentari ini ya, atau juga kalian bisa berkomentar kepada teman kalian. Itu ya. Kemudian di pojok di tengah-tengah ini ada yang di bawah itu tugas kelas. Kalian klik tugas kelas. Nah, ini ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian punya akun belajar.id, nanti biasanya di sini di atas KPAS3CM ini biasanya ada link untuk Google Meet untuk melakukan percakapan. Oke, kita klik tugas kelas. Nah, ini tugas kelasnya. Yang pertama itu ada pembagian kekuasaan, kemudian ada uji coba. Kita scroll dulu ya sebelum ke situ, klik anggota. Nah, ini pengajarnya dengan Bapak. Nah, karena siswanya cuma satu orang, jadi di sini tidak ada. Tapi kalau misalkan nanti sudah masuk teman-teman kalian di sini, semuanya nanti bakalan ada lengkap anggotanya ya. Oke, kemudian kita klik coba pembagian kekuasaan. Nah, ini contohnya. Silakan perhatikan materi di bawah ini misalkan ya. Kebetulan ini yang di-share itu link dari YouTube punya Bapak sendiri. Kalian klik misalkan ya, nanti langsung di forward ke YouTube ya. Nah, ini materinya. Kalian perhatikan. Nah, setelah sukses, misalkan tambah komentar kelas, Hilman sudah menyimak misalkan ya, menyimak dan mencatat misalkan ya. Oke, pilih kirim. Jadi tergantung gurunya ya, nanti ada misalkan selain materi ini ada misalkan absensi, itu bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu misalkan guru memberikan lagi uji tes atau testing ya, harus diisi. Coba ini klik uji coba tes misalkan, klik. Nah, setelah itu sini ya, silakan buka Google Form di bawah ini. Nah, ini yang di lampiran ya, kalian klik di situ. Nah, nanti diarahkan ke Chrome ya. Jadi akun Gmailnya itu harus sama antara Google Classroom dan juga Google, nanti akan terintegrasi. Klik Chrome. Oke, sambil menunggu. Oke, ini sudah muncul. Tulis email kalian yang tadi ya, harus sama nih. Di bawahnya nama lengkap, usahakan semuanya huruf kapital ya, misalkan Hilman. Kemudian kelasnya kalian pilih multimedia, akuntansi keuangan lembaga, atau otomatisasi tata kelola perkantoran, misalkan multimedia. Oke. Nah, ini berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Lambang sila ketiga adalah misalkan menurut kalian itu beringin, pilih beringin. Oke. Nah, ini berarti bisa ditampilkan, bisa tidak ya, poin per soalnya itu bisa ditampilkan, bisa tidak. Nah, kebetulan Bapak ini ditampilkan. Jadi satu soal itu berisi 20 poin ya.
Kalau ada 5 berarti semuanya 100 poin. Yang kedua, kekuasaan yang didapat membuat undang-undang disebut dengan, misalkan lupa lagi nih kalian nih, pencet prerogatif misalkan ya. Nah, kemudian pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah disebutnya misalkan desentralisasi. Oke. Presiden pertama misalkan ya. Siapa sih presiden pertama? Misalkan Soekarno. Oke. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda misalkan 17. Nah, jika semuanya sudah yakin apa yang akan kalian jawab di sini, ya misalkan kalian sudah yakin, oke, ini harus diisi semua ya, jangan sampai tidak diisi. Kalau misalkan tidak diisi, nanti ini tidak bisa dilanjut. Jadi stuck ya. Nah, ini yang bintang ini harus diisi. Kemudian pilih kirim. Oke. Nah, setelah ini ada nanti gimana peraturan dari guru ya. Ada yang ditampilkan skornya, ada yang tidak. Kebetulan Bapak bisa dilihat skornya itu bisa ditampilkan. Coba kita lihat, klik lihat skor. Nah, ini ya. Jadi poin totalnya itu 80 dari 100. Jadi kalau betul semua itu nilainya 100. Kebetulan ini ada salah satu ya. Jadi nilainya 80. Coba kita lihat. Nah, lambang sila ketiga beringin, betul berarti ya. Kekuasaan yang dapat membuat undang-undang, prerogatif salah. Ya, harusnya legislatif. Kemudian pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah, desentralisasi, betul. Presiden pertama Soekarno. Kemudian jumlah bulu pada sayap burung Garuda yaitu 17. Itu ya. Itu sudah beres. Kita bisa kembali lagi ke Google Classroom yang tadi. Nah, ya. Kebetulan sudah beres. Oke, ya. Tadi sudah beres ya, misalkan jawabannya sudah selesai. Selesai. Oke. Klik serahkan ya. Kirim jawaban, kirim. Oke, misalkan tidak lihat jawaban, misalkan pengen melihat nih jawaban teman sekelas, bisa dilihat di sini nilainya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali. Oke, di sini misalkan di forum nih ya. Kebetulan ini bukan akun belajar.id. Coba kita mencoba itu meeting ya. Coba kita meeting, dicoba.